warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan penerapan model Simon dalam pengambilan keputusan manajerial pada UKM Makanan Sehat. Kami dari kelas 641B.01, nama saya Medi Susanti dengan NIM 6425084. Nama saya Amanda Anas Natasha dengan NIM 642500782. Nama saya Sila Fatia Nabila dengan NIM 642500583. Nama saya Lania Subianto dengan NIM 642500916. Nama saya Siti Novitasari dengan NIM 642500657. Kami mengambil tema penerapan model Simon dalam pengambilan keputusan manajerial pada UKM Makanan Sehat. Kami pilih karena model ini menawarkan pendekatan realistis terhadap proses pengambilan keputusan. Model Simon ini mempunyai 3 tahap, yaitu intelijen atau pengumpulan informasi, desain pengembangan alternatif, atau choice pemilihan opsi. Model ini merupakan rasional murni yang mengasumsikan informasi lengkap karena Simon mempertimbangkan keterbatasan manusia seperti waktu, biaya, dan kapasitas kognitif, hal yang sangat relevan untuk UKM yang sering beroperasi dengan sumber daya yang terbatas. Rumusan makalah kami adalah bagaimana cara UKM Makanan Sehat menganalisis dan mengenali penyebab utama penurunan penjualan di hari kerja menggunakan pendekatan tahap intelligence model Simon dengan mempertimbangkan keterbatasan dalam sumber daya data dan analisis internal. Yang kedua, seberapa efektif tahap desain model Simon dalam menciptakan opsi solusi yang inovatif dan realistis untuk meningkatkan efisiensi operasional UKM Makanan Sehat sambil menghadapi tantangan anggaran yang terbatas dan aturan lokal. Yang ketiga, apa saja standar rasional yang bisa diterapkan dalam tahap choice model Simon untuk menentukan dan menerapkan solusi paling tepat dalam pengambilan keputusan manajerial UKM Makanan Sehat guna memastikan keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Selanjutnya, tujuan penulisan. Tujuan utama dari tulisan ini adalah untuk menunjukkan penerapan model Simon yang efektif dalam proses pengambilan keputusan manajerial pada usaha kecil, menengah yang bergerak di bidang makanan sehat dengan harapan meningkatkan efisiensi opsional, kinerja penjualan, dan daya saing bisnis di era setelah pandemi. Dokumen ini berupaya untuk membuktikan bahwa menggunakan pendekatan iteratif dan bounded rational dalam model Simon dapat mengubah tantangan seperti perubahan permintaan menjadi peluang strategis sehingga mendukung pertumbuhan berkelanjutan UKM di pasar makanan sehat yang diprediksi akan tumbuh 15% setiap tahunnya. Tujuan dari penulisan ini tidak hanya bersifat teori, tetapi juga praktis dengan fokus utama untuk meningkatkan kemampuan manajerial UKM dalam menghadapi tantangan seperti penurunan loyalitas pelanggan di kalangan masyarakat kota dan digitalisasi. Oleh karena itu, dokumen ini diharapkan bisa mendorong pengguna model Simon secara luas mendukung upaya dalam mencapai tujuan Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Dengan promosi makanan sehat yang berkesinambungan serta memperkuat posisi UKM Indonesia di pasar internasional untuk makan cepat saji. Penelitian selanjutnya akan menyelidiki metodologi serta analisis penerapan yang diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan ini. Selanjutnya, di sini ada definisi pengambilan keputusan manajerial. Pengambilan keputusan manajerial adalah salah satu aspek penting dalam pengelolaan organisasi, di mana seorang manajer atau pemimpin memilih tindakan yang paling optimal dari berbagai pilihan yang ada untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Robbins,
dan Coulter 2018 dalam bukunya Manajemen Pengambilan Keputusan adalah proses di mana masalah diidentifikasi, alternatif dikembangkan, dan solusi yang paling efisien dipilih dengan mempertimbangkan berbagai faktor baik yang bersifat internal seperti sumber daya dan budaya organisasi maupun eksternal seperti situasi pasar dan regulasi. Pada UKM di bidang makanan sehat, pengambilan keputusan manajerial mencakup berbagai aspek operasional, contohnya pengelolaan persediaan bahan-bahan segar, pemasaran, promosi yang terarah untuk konsumen perkotaan, dan keuangan, pengelolaan biaya di tengah perubahan penjualan yang fluktuatif. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan manajerial. Proses pengembalian keputusan telah dirancang untuk membantu kegiatan manajerial masing-masing dengan asumsi dan penerapan yang berbeda. Model tradisional seperti model rasional komprehensif Simons 1957 beranggapan bahwa pengambilan keputusan memiliki semua informasi yang diperlukan dan berusaha memaksimalkan manfaat. Tetapi model ini kurang sesuai untuk UKM karena mengabaikan kekurangan waktu dan sumber daya. Di sisi lain, model terbatas, bounded rationality, yang diperkenalkan oleh Simon lebih bisa diterima, dengan fokus pada pencapaian kepuasan ketimbang optimasi. Selanjutnya, pengambilan keputusan Herbert S. Simon. Herbert S. Simon seorang pelopor dalam teori organisasi dan penerima Nobel Ekonomi 1978 mengembangkan model pengambilan keputusan tahun 1950 dalam karyanya yang berjudul Administrative Behavior. Model ini mengubah cara pandang tentang manajemen dengan memperkenalkan konsep bounded rationality yang menunjukkan bahwa manusia tidak selalu membuat keputusan secara ideal karena ada batasannya yang kognisi, informasi, dan waktu. Model Simon membagi proses pengambilan keputusan ke dalam 3 tahap utama yang berinteraksi satu sama lain dan bersifat relatif. Yang pertama, tahap intelijen atau identifikasi masalah. Tahap ini mencakup pengumpulan dan analisis data untuk mengenali masalah yang tepat. Langkah-langkah utamanya termasuk memantau lingkungan internal, misalnya data penjualan, serta eksternal, tren pasar, dan mendalami penyebab utama. Simon menyoroti bahwa tahap intelijen membantu menghindari satisficing, memuaskan diri dengan solusi sementara. Dengan memastikan pemahaman yang komprehensif dalam konteks UKM, tahap ini bisa menggunakan alat sederhana seperti survei pelanggan atau perangkat lunak pos untuk mendeteksi masalah seperti penurunan penjualan pada hari kerja. Yang kedua, tahap desain atau perancangan alternatif. Setelah masalah terdeteksi, tahap ini terfokus pada pengembangan dan penilaian berbagai alternatif solusi. Simon membedakan antara pencipta ide baru, invention, dan pengembangan ide. Alternatif tersebut dinilai berdasarkan kriteria seperti kelayakan, biaya, dan dampaknya. Seringkali dengan memanfaatkan matriks keputusan atau analisis SWOT. Kelebihan dalam tahap ini dalam fleksibilitas yang dimiliki untuk UKM di mana solusi yang diusulkan harus realistis, misalnya promosi digital dengan biaya yang minimal. Yang ketiga ada tahap pilihan atau pemilihan solusi. Langkah terakhir ini melibatkan pemilihan alternatif terbaik melalui analisis yang rasional, diikuti dengan impulsif dan evaluasi. Simon menyoroti bahwa choice seringkali bersifat atau memilih opsi yang cukup baik, bukan optimal, untuk mengatasi ketidakpastian. Monitoring pasca implementasi memungkinkan iterasi kembali ke tahap sebelumnya jika diperlukan.
Penerapan model Simon pada UKM. Implementasi model Simon sangat penting bagi usaha kecil karena dengan jelas mengakui keterbatasan rasionalitas oleh pemilik bisnis kecil atau keterbatasan dalam waktu, dana, dan informasi yang akhirnya menyebabkan pengambilan keputusan yang cukup memuaskan. 1. Fase intelligence atau identifikasi masalah. Dalam konteks UKM, tahap ini tidak selalu melibatkan analisis data yang mendalam atau laporan keuangan rinci, melainkan lebih berfokus pada pengamatan lingkungan yang praktis dan berdasarkan intuisi. Aktivis UKM pemantauan internal, contoh penerapannya melacak data penjualan harian melalui perangkat lunak POS atau catatan yang sederhana, serta memperhatikan persediaan barang yang secara tiba-tiba berkurang. Rasional terbatas, pemilik tidak menganalisis rasio keuangan, tetapi lebih menekankan pada indikator kinerja utama yang sederhana atau laba kotor atau jumlah pengunjung harian. Pemantauan eksternal, contoh penerapannya mendengar keluhan langsung dari pelanggan, membaca ulasan di platform sosial, atau mencermati tindakan pesaing di sekitar. Rasional terbatasnya, informasi dikumpulkan secara cepat dan berdasarkan anekdot, melalui interaksi sehari-hari, bukan diperoleh dari riset pasar yang formal. Hasil, contoh penerapannya masalah yang teridentifikasi, penurunan signifikan penjualan pada hari kerja. Fase desain atau perancangan alternatif. Setelah masalah teridentifikasi, UKM beralih ke perancangan solusi. Mengingat keterbatasan sumber daya, UKM biasanya membatasi jumlah pilihan alternatif yang dievaluasi. Aktivitas UKM, penciptaan ide atau invention, contoh penerapan menanggapi penurunan penjualan hari kerja, opsi yang realistis dan terjangkau. 1. Menyusun menu promosi paket makan siang. 2. Memberikan diskon khusus untuk mahasiswa pekerja, melakukan iklan di Instagram melalui influencer mikro. Rasional terbatas, alternatif yang memerlukan modal pasar, misalnya merenovasi lokasi fisik, langsung diabaikan karena melebihi batas yang anggaran dan resiko yang dapat diterima. Pengembangan atau development, opsi dibuat dengan perincian biaya yang sederhana. Opsi A, paket promo, membutuhkan proyeksi untuk biaya bahan baku yang baru, sedangkan opsi B, potongan harga, memerlukan kajian mengenai penurunan margin. Penilaian alternatif dilakukan dengan menggunakan kriteria kelayakan yang cepat dan resiko yang terkelola. Contohnya, apakah ini bisa diselesaikan dalam waktu 3 hari? Fase choice atau pemilih solusi. Ini ialah tahap di mana prinsip satisfying memegang peran penting UKM, tidak mencari pilihan dengan potensi keuntungan terbesar, melainkan memilih opsi yang dianggap cukup memadai dan memiliki resiko yang paling rendah. Kriteria satisfying, contoh penerapannya, pemilik menetapkan standar minimal solusi mesti meningkatkan penjualan sehari-hari setidaknya sebesar 15% dan tidak boleh menurunkan margin kotor di bawah 40%. Pemilik tidak mengejar peningkatan optimal sebesar 50%, melainkan 15% dinilai sudah memadai untuk mempertahankan arus kas. Pemilihan pemilik memutuskan untuk memilih opsi A, promo bundling makan siang, karena diperkirakan akan menghasilkan peningkatan 18% dan hanya mengurangi margin menjadi 42%, sehingga memenuhi kriteria satisfying. Solusi ini diambil karena menjadi opsi pertama yang ditemukan yang memenuhi semua batasan dan kriteria minimum yang telah ditetapkan. Hasil promo bundling telah diluncurkan. Interaktif proses atau tinjau ulang. Model Simon menekankan bahwa pengambilan keputusan adalah sebuah proses yang tidak pernah berhenti. Peninjauan di UKM berlangsung secara pragmatis. Monitoring cepat, contoh penerapannya memantau pendapatan dari promo bundling selama 1 minggu. Peninjauan berlangsung pragmatis dan cepat tanpa memerlukan laporan formal terkait return on investment atau ROI.
Tindakan korektif, jika target 15% tidak tercapai, keputusan itu diidentifikasi dengan isu baru dan langkah kembali diambil ke fase desain untuk mencoba alternatif lainnya. Contoh mencoba opsi B. Keputusan yang tidak berhasil segera memicu literasi menegaskan sifat proses yang berorientasi pada kelangsungan hidup di UKM. Karakteristik UKM makanan sehat. UKM makanan sehat adalah bisnis skala kecil hingga mencegah yang terlibat dalam produksi atau penjualan makanan dengan fokus pada aspek kesehatan. Contohnya rendah gula, organik, bebas gluten, dan kaya serat. Karakteristik utama meliputi 1. Keterbatasan sumber daya, seperti modal, tenaga kerja, dan teknologi cenderung terbatas. 2. Sensitivitas terhadap kualitas dan kepercayaan. Kualitas bahan baku dan sertifikasi PIRT halal BPOM sangat penting. Dinamika pasar, perubahan tren diet, dan kesadaran kesehatan yang cepat memerlukan produk yang dapat beradaptasi dengan segera. 4. Keputusan yang sering kali tidak terprogram. Banyak keputusan seperti penentuan pemasok, bahan baku organik, branding yang tepat, atau tanggapan terhadap isu kesehatan memiliki sifat unik dan strategis. Selanjutnya ada identifikasi masalah utama UKM. Masalahnya penyebab dasar dari penurunan penjualan melalui tahap intelijen model Simon. Uraian kasusnya, studi ini berfokus pada penerapan model Simon Herbert I. Simons dalam proses pengambilan keputusan untuk manajemen di usaha kecil dan menengah UKM makanan sehat dengan menggali lebih dalam mencapai gerai wara-bala Subway di daerah perkotaan Indonesia seperti Jakarta. Subway yang sejak 1995 telah beroperasi sebagai waralaba UKM Indonesia, menyediakan menu sandwich sehat yang terdiri dari roti gandum, sayuran segar, dan sumber protein rendah lemak. Target pasar mereka adalah konsumen perkotaan berusia 25-40 tahun yang peduli pada nutrisi tetapi menjalani gaya hidupnya serba cepat. Data dalam analisis ini mengambil dari laporan internal hipotesis yang didasarkan pada tren industri laporan Nielsen 2023 di mana rata-rata penjualan harian gerai Subway berkisaran 7 juta saat akhir pekan, namun hanya mencapai 4-5 juta pada hari kerja. Dampak dari hal ini terjadi pemborosan dalam persediaan bahan segar sehingga 15% dianggap limbah, serta ketidakefisien dalam pengelolaan tenaga kerja, perubahan pada jadwal shift. Penelitian ini menggunakan model Simon untuk mengoperasi proses pengambilan keputusan dalam manajemen dengan asumsi bahwa manajer gerai menerapkan berbagai tahap secara berulang. Selanjutnya ada evaluasi tahap intelijen. Tahap intelijen dalam model Simon mencakup pengumpulan informasi untuk secara akurat mengidentifikasi akar permasalahan sehingga menghindari asumsi subjektif yang biasanya berkembang dalam UKM. Yang pertama ada data internal, yang kedua ada data eksternal, yang ketiga ada penyebab utama masalahnya. Selanjutnya ada kesimpulan model pengambilan keputusan dari Herbert S. Simon yang mencakup tahap intelijensi, desain, pilihan, dan implementasi menyediakan sebuah struktur penting dan teratur untuk keputusan manajerial, terutama yang tidak terprogram untuk usaha kecil menengah di bidang makanan sehat yang beroperasi dengan prinsip rasional terbatas. Model ini sangat sesuai. Implementasinya memungkinkan manajer UKM untuk berbuat lebih dari sekadar mengikuti firasat. Mereka dapat dengan sistematis mengenali masalah, merumuskan dan menilai berbagai pilihan yang realistis, serta memilih solusi memadai berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Sebelum akhirnya melaksanakan dan mengawasi, meski ada tantangan seperti keterbatasan informasi dan waktu yang sering muncul, penggunaan model ini menjamin bahwa keputusan penting untuk UKM seperti penentuan strategis pemasaran untuk produk baru didasarkan pada analisis yang lebih logis dan terukur. Sarannya, untuk manajer UKM makanan sehat, dianjurkan untuk merekam setiap langkah dalam proses pengambilan keputusan dan yang krusial mengikuti
langkah kerja model Simon. Fokuslah pada pengumpulan informasi yang relevan dan mengevaluasi minimal 2 pilihan solusi sebelum mengambil keputusan atau fase pilihan. Yang kedua, untuk penelitian selanjutnya, penelitian mendatang dapat diarahkan dan ada pengembangan sistem pendukung keputusan sederhana yang berbasis model Simon yang disesuaikan dengan ukuran serta keterbatasan sumber daya UKM. Terima kasih, itu presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.